Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume kedua pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi kali ini tuh sendiri cerita bakalan masuk ke bagian ketujuh ya, pada chapter ketiganya. Dan POV masih dari karakter Horikita Suzune. Ibu Kisan, setelah selesai makan, dia adalah orang pertama yang pergi. Beberapa menit kemudian Kushida juga mengikutinya, dimana ia memakai sepatunya di depan pintu. Aku pikir dia akan pergi tanpa melihat ke belakang. Tapi, terima kasih untuk makanannya hari ini, aku menghargainya, ucap Kushida kepada Horikita. Kau masih lebih baik daripada beberapa orang. Setidaknya kau bisa mengucapkan terima kasih dengan benar, balas Horikita. Ini bukan soal kamu, tambah Kushida dengan senyum santai. Sejujurnya, aku sebenarnya tidak terlalu merasa ingin berterima kasih pada siapapun. Tapi mungkin ini cuman kebiasaan. Aku berusaha membiasakan diri mengucapkan sesuatu lewat kata-kataku. Jadi kadang keluar begitu saja tanpa aku sadari, lanjut Kushida. Ya, dia mengatakannya dengan begitu santai, seakan-akan itu hanyalah sebuah kebiasaan sopan santun yang sudah otomatis dia ucapkan. Aku mengerti, ya bagaimanapun perasaanmu yang sebenarnya, kata-kata itu tetap penting, gumam Horikita. Dan meskipun aku tahu ucapan terima kasihnya itu hanyalah formalitas, tapi entah kenapa, aku tetap merasa cukup puas mendengarnya. Awalnya, aku kira dia akan langsung pergi, tapi entah kenapa dia berbalik dan menatapku. Oh ya, bagaimana dengan ujian khusus nanti? Apakah kamu tahu aturan-aturannya? Tanya Kushida. Aku masih mempersempit kemungkinan. Besok aku berencana memberitahu beberapa petunjuk di depan kelas, balas Horikita. Ya, hal seperti ini jelas tidak mungkin aku bahas dengan Ibuki dari kelas saingan yang masih ada di sini. Mungkin itulah sebabnya Kushida sengaja menunda pulangnya jadi lebih lama. Meskipun dia hanya Ibuki, sebaiknya kamu tetap berhati-hati, ucap Kushida. Jujur saja, sebenarnya tidak ada alasan untuk itu. Aku sudah berhati-hati selama makan. Kupikir dia mungkin mencoba menebak strategi kita, tapi ternyata tidak. Sepertinya memang tidak pernah terlintas di pikirannya, jelas Horikita. Ya, tidak dilakukan lagi dia datang ke kamarku hanya untuk makan. Namun meskipun begitu, Kushida tetap berusaha menjaga percakapan agar tidak menyentuh hal-hal yang sensitif. Dan hanya untuk berjaga-jaga, disiplin semacam itu benar-benar aku hargai. Kita bahkan belum tahu aturan ujiannya. Kamu tetap berniat menang kan? Tanya Kushida. Kamu kaget ya mendengar aku tanya begitu? Tentu saja aku berniat menang. Aturannya sama saja untuk semua kelas, sambung Horikita. Tapi di kelas C ada Ayano Koji, lanjut Kushida. Dimana tatapannya menembus langsung ke mataku, seperti menembus semua topeng. Menyentuh inti permasalahan tanpa ragu. Rasanya seolah kekuatan mentalku diuji kembali. Aneh ya, dulu saat kita masih di tahun pertama, aku sama sekali tidak bisa membayangkan hal ini. Tapi sekarang, hanya dengan mendengar namanya saja, tubuhku merasa menegang. Aku takut dan dalam benakku, aku bahkan tidak bisa melihatnya sebagai orang yang bisa kukalahkan, jawab Horikita. Ya, aku menarik nafas pelan, menyadari kebenaran yang tidak bisa lagi kutolak. Dimana seakan-akan kelemahanku sendiri sedang menatapku balik. Tapi kita tetap bertarung, percaya kalau kita bisa menang. Bukankah itu saja sudah cukup sebagai syarat minimum? Tanya Horikita. Mungkin begitu, jawab Kushida sambil mengalihkan pandangannya dariku sesaat. Aku kira dengan mencapai kelas A, akhirnya aku bisa bernapas lebih lega. Bahkan mungkin bisa menikmati kemenangan sekali saja. Tapi kenyataannya, kita hanya berusaha bertahan hidup. Seperti kelinci yang dikejar singa. Kalau terus kalah begini, pada akhirnya semuanya akan hancur, ucap Kushida. Ya, Kushida yang selalu menjaga citra dirinya sebagai murid teladan dengan penuh kebanggaan. Sangat peduli dengan penampilan luar. Dia memang tidak pernah mengatakannya secara langsung, tapi ditempatkan di kelas D pasti sangat menggerogoti batinnya. Dia membenci apapun yang kurang dari sempurna. Lalu datanglah ujian khusus suara bulat. Hari dimana sisi dirinya yang selalu ia sembunyikan dengan hati-hati terseret keluar ke hadapan semua orang. Lalu dunia tempatnya berdiri akhirnya berubah total. Sekarang dia dipaksa bekerja sama dengan orang-orang yang dia benci, termasuk aku. Ya, dia tetap harus bertarung meskipun masih terluka dari goresan luka yang dia dapatkan di sepanjang perjalanan.
Kelas A, posisi yang akhirnya berhasil ia raih dengan segala upaya kini terasa seperti perlahan-lahan lepas dari genggamannya. Tekanan yang ia rasakan pasti tidak bisa dibayangkan. Anggap Horikita. Bagaimanapun kau melihatnya, hanya Horikita saja, jelas tidak akan cukup, ucap Kushida. Ya, aku tidak akan menyangkal itu, meskipun aku mau, ucap Horikita yang tidak sanggup membantah kenyataan itu. Pokoknya, kalau kau menemukan sesuatu yang mungkin bisa jadi petunjuk untuk ujian khusus kali ini, beritahu aku ya. Aku akan memikirkannya dengan caraku sendiri, ucap Horikita. Tentu, jawab Kushida sambil mengangguk. Lalu setelah jeda singkat, nada suaranya berubah. Ya, meskipun dia meluapkan rasa frustasinya tanpa dia tahan, Kushida tetap menunjukkan kemauan yang mengejutkan untuk membantu. Aku tidak menyangka kamu akan menawarkan bantuan, kata Horikita dengan jujur. Kurasa kamu benar-benar punya sisi yang baik hati, lanjut Horikita. Dimana maksudku sebagai pujian, tapi dia hanya mendengus pelan. Senyumnya tetap terpampang, namun matanya terlihat aneh. Lalu dia tak bergerak. Dan kemudian mulai berkata, aku cuma menyukai versi diriku yang berpura-pura baik. Aku tahu betul kalau aku punya kepribadian yang buruk. Itulah kenapa aku bisa bertindak seperti malaikat bahkan di depan orang seperti Horikita. Bagaimanapun, semoga saja kamu bukan hanya sekedar badai kecil di dalam cangkir teh, ucap Kushida. Dimana dengan tawa kecil penuh ejekan, dia membuka pintu depan kamarku lalu pergi. Jadi begitulah ya, gumam Horikita. Sepertinya aku masih belum bisa benar-benar membaca orang dengan baik, lanjut Horikita. Tapi aku tidak kecewa, malah sebaliknya, aku terkesan dengan Kushida yang sudah menunjukkan padaku caranya hidup. Cara yang dia bentuk dengan sangat hati-hati, seakan penampilan luarnya itulah kenyataan. Dan bahkan setelah dia pergi, kata-kata terakhirnya terus terngiang di benakku. Aku harap kau bukan cuma badai kecil di dalam cangkir teh. Aku juga berharap begitu, ucap Horikita. Lalu setelah pintu tertutup, aku menghela nafas dan kembali masuk ke ruang tamu. Besok ujian khusus yang baru akan dimulai. Tapi untuk hari ini, aku masih ada kewajiban lain, jadi istirahat harus ditunda sedikit lebih lama. Kalau begitu, sebaiknya aku bersih-bersih dulu, ucap Horikita. Ya, dengan sedikit enggan, aku memandang ke arah meja. Kushida seperti biasa, makan dengan anggun, tapi yang mengejutkan adalah Ibuki. Biasanya orang meninggalkan butir nasi di piring, tapi dia benar-benar menghabiskan semuanya tanpa tersisa sedikit pun. Itu saja sudah cukup membuatku kagum. Namun meski begitu, itu satu-satunya hal yang bisa kupuji darinya. Selain itu, semuanya berantakan, ucap Horikita yang mengomentari tingkah laku Ibuki. Dimana sup miso yang tumpah, dan sisa makanan yang tercecer bukan hanya di meja, tapi juga di kursi tempat dia duduk. Seragamnya kemungkinan besar juga akan ikut ternodai. Ya, aku berharap dia bisa sedikit saja sadar kalau kebiasaan sehari-harinya sedang diperhatikan oleh orang lain. Namun baru saja aku hendak membersihkan ruangan tamu, aku terhenti. Sebuah pikiran baru tiba-tiba muncul di benakku. Aku mengerti, kemungkinan seperti itu benar-benar akan masuk akal, ucap Horikita. Ujian khusus selama seminggu yang diberikan sekolah, tanpa penjelasan dan juga aturan sedikit pun. Apakah maksudnya ujian minggu lalu, atau justru yang akan datang, aku masih belum menemukan jawabannya. Ketidakpastian itu jelas membebani semua kelas, membuat semua orang tenggelam dalam kebingungan yang sama. Kemungkinan itu tidaklah kecil, gumam Horikita. Ya, nada suara, tindakan dan juga sikap Cabashira Sensei. Bagaimana jika semua itu sebenarnya adalah cara halus untuk memberi kami petunjuk? Sebuah pesan samar yang hanya ditunjukkan untuk kami. Seolah-olah dia ingin menunjukkan kalau kami memang sudah berkembang sejak hari pertama kami ada di sini. Kata-katanya yang dingin itu bukan sekedar peringatan. Itu adalah perasaan jujurnya, lahir dari rasa kecewa melihat betapa kekanak-kanakannya kami dulu. Kalau benar, pikiran yang muncul di benakku ini tepat, aku harus bertindak hari ini juga, tanpa menundanya. Apalagi, apakah orang itu bisa dikendalikan sebelum besok? Itu akan menentukan segalanya, anggap Horikita. Nah, jadi itulah isi dari lanjutan ya untuk chapter ketiganya dari volume kedua pada tahun ketiganya Classroom of the Elite. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa bantu aku dengan tulis di kolom komentar. Atau kalau kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku juga dengan cara tulis di kolom komentar. Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya. Dan ya itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf. Dan ya sampai jumpa di pembahasan anime yang lainnya. Jani.